Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya bikin postingan tentang saya belajar ngajari anak pelayaran nautika. Eh, jadi di situ postingan saya memberikan arahan tentang magnet yang ada di dalam tubuh kita atau daya tarik yang ada di dalam tubuh kita. Jadi simpelnya magnet ini adalah aura, gitu saja, aura di dalam tubuh kita. Aura pasti teman-teman udah tahu bagaimana caranya ketika kita memunculkan aura kita, aura baik pastinya, dan menghilangkan aura yang kurang baik. Jadi ini saya bicara tentang teori ya, bicara tentang teori yang sudah saya padukan ketika saya di Magister Administrasi Pendidikan dengan lingkungan sekitar. Saya basicnya ke bagian SDM saja ya, bagian SDM. Bagaimana caranya? Contoh beberapa waktu yang lalu saya ajarkan ke teman-teman dari pelayaran. Jadi magnet kita itu adalah sumber segalanya untuk kita. Terkadang magnet kita ini tidak aktif. Jadi ketika kita mau melakukan apapun, apalagi usaha ya, usaha kalau nggak ada magnet dia nggak mungkin bisa guide pembeli atau konsumen ke kita. Bahkan mau jual beli kah atau jasa kah atau apapun itu. Jadi bagaimana cara memunculkan magnetnya? Yang paling pertama adalah tata cara kita membuka aura kita dulu, yaitu dengan cara tersenyum. Orang selalu bilang ini adalah teori mudah dan teori ringan, tetapi secara praktisnya ini sangat sulit untuk beberapa item, beberapa waktu, atau beberapa kejadian. Yang pertama, senyum itu adalah di bibir kita ini dibagi 3. Yang pertama garis turun, garis datar, kemudian garis naik. Nah, di dalam aura kita, ketika kita turunkan, ketika kita cemberut misalnya, yang turun ini adalah cemberut ya. Ketika kita cemberut, bludrek dan lain-lain, otomatis akan berpengaruh ke syaraf kita. Otomatis akan membawa suasana yang tidak baik di dalam pikiran kita. Dari pikiran juga begitu. Dari pikiran yang gak enak akhirnya membuat ini. Otomatis di sini anggap saja di sini ada konektornya, ada on off-nya, di sini juga ada on off-nya. Gitu ya. Kita cemberut, akhirnya pikiran bludrek atau pikiran bludrek habis itu cemberut. Bisa di-on-kan di sini, bisa di-on-kan di sini. Gitu ya. Yang kedua adalah datar. Senyuman datar. Kemudian yang ketiga adalah tersenyum riang. Tersenyum riang ini salah satu cara yang termudah bagaimana kita memunculkan aura kita. Kalau di Islam, setiap saat kita tersentuh air wudhu, maka aura kita akan muncul, gitu ya. Tapi untuk kita netral aja, ya, untuk keseluruhan agama saja netral. Jadi kalau untuk tersenyum seperti ini ke garis atas, dibutuhkan tarikan atau dorongan. Contoh, kita lagi cemberut, di sini bludrek, kemudian di sini di-on-kan untuk tersenyum. Ketika kita tersenyum ke atas, ketika kita tersenyum seperti ini, maka ribuan urat-urat syaraf yang ada di sini, maka dia akan terkontrol oleh senyuman. Akhirnya bludrek kita itu akan lebih ringan, akan mengurangi kebludrekan kita atau pikiran-pikiran sepaneng yang ada di sini. Kalau nggak percaya, coba deh. Ketika teman-teman Anda ini ketika sudah bekerja, kebetulan pekerjaannya kebetulan lagi banyak, sulit, rumit, kemudian badan capek, habis lembur dan lain-lain, coba on-kan. Senyumin dikit saja. Meskipun berawal dari sulit memang, tapi on-kan dulu, senyum. Otomatis di sini lebih ringan. Coba deh kalau nggak percaya. Lakukan itu setiap saat. Mau Anda lagi bahagia, mau Anda lagi datar, mau Anda lagi sedih, lakukan itu. Dan insya Allah
Insya Allah itu akan membantu Anda untuk mengurangi kebeludrakan yang ada di kepala, kemudian Anda akan lebih ringan. Contoh saja ketika Anda sedang marah, ini penting sekali. Ketika Anda sedang marah, apalagi di kantor ya atau di keluarga, coba deh senyum. Pasti dia di sini akan berkurang ketukan-ketukan kebeludrakan kalian atau tingkat marah emosi kalian, dia akan berkurang. Maka dari itu, coba, itu salah satu contoh untuk membuat aura kita jadi tersenyum, membuat aura kita jadi muncul. Ingat, orang suka dengan kita, orang tertarik dengan kita itu karena aura kita, karena pancaran kita. Kalau aura kita selalu baik, orang melihat kita juga akan asik. Orang melihat kita juga tertarik, seperti itu. Tetapi jangan sampai aura yang ada di dalam tubuh kita ini hilang. Maka dari itu terkadang terus kemudian umur, dilihat dari umur dan pemikiran. Biasanya contoh, mohon maaf, seperti perempuan, misalnya perempuan yang, mohon maaf ya, misalnya perempuan yang belum menikah di usia 25 sampai 35. Kalau 25 masih agak normal ya. Usia 28 lah. 28 sampai dengan 35 ini adalah titik-titik riskan. Gitu. Titik-titik kredit lah istilahnya. Ini adalah titik-titik riskan suatu pemikiran. Misalnya perempuan yang, mohon maaf, belum ada jodoh atau mungkin belum menikah, sudah ada jodoh tapi belum menikah, itu biasanya dia lebih peka, istilahnya apa ya, gampang emosi, gampang tersulit emosi dan lain-lain. Jadi solusi saya adalah coba deh dengan terapkan. Kalau Anda pengen mencoba, buktikan deh 1 minggu saja Anda lakukan teori ini. Insya Allah di dalam pekerjaan Anda juga akan nyaman, di dalam kehidupan Anda juga Anda akan nyaman, dalam berteman, berkeluarga, pokoknya dalam kehidupan semua pasti akan berubah. 1 minggu saja saya jamin akan merasakan perubahannya ketika Anda menerapkan teori ini. Teori ini sudah beberapa kali saya terapkan di beberapa perusahaan untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai produktivitas kinerja perusahaan, kinerja karyawan untuk menuju tingkat produksi yang lebih baik, omset dan peningkatan yang lebih tinggi. Nah, itu nanti sangat bagus untuk perusahaan. Nah, saran saya, Anda buktikan itu, Anda terapkan itu. Itu untuk pribadi ya. Kalau untuk perusahaan ada tersendiri suplemen-suplemen bagaimana cara perusahaan bisa meningkatkan produktivitas. Atau mohon maaf, ketika ada perusahaan yang sedang diambang-ambang mungkin apa kata sopannya ya, pendapatan menurun gitu saja ya. Apabila ada perusahaan yang memiliki pendapatan menurun, maka jangan salahkan karyawan. Juga yang terpenting kita adalah kita mulai dari manajemennya dulu, karyawan intinya dulu. Karyawan intinya apa? Karyawan intinya adalah karyawan yang berada di SDM itu sendiri dulu. Setelah SDM, operation dan lain-lain, setelah itu baru pelakunya. Pelakunya berarti karyawannya. Misalnya ada di kapal, berarti ya karyawan kapal gitu. Misalnya ada di perusahaan atau PT produksi, mungkin produksi produk, ya berarti di produksi produknya. Lanjutkan dan gunakan pelatihan-pelatihan tersebut ya, masukin, buka pandangan mereka tentang omset, tentang produksi, produktivitas kinerja dan lain-lain, maka saya jamin itu akan meningkatkan nilai produktivitas. Terkadang produktivitas dia akan rendah ya, nilai produksi omset pemasukan dia rendah, itu salah satunya karena bisa dibilang human error. Artinya human error adalah mereka berada pada tekanan yang tinggi namun merasa bahwa hasil yang dia hasilkan itu rendah. Nah, di situ yang udah mulai mengurangi produktivitasnya, dia akan menurun. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa tingkat yang perlu diperhatikan di perusahaan
Bagaimana caranya supaya karyawan itu bisa nyaman, dan satu hal, karyawan memiliki perusahaan memiliki ratusan karyawan. Karyawan memiliki puluhan keluarga. Nah, yang paling penting adalah bagaimana seorang karyawan ini bisa mendoakan perusahaan supaya perusahaan itu meningkat produksinya. Kalau ada perusahaan yang mendapatkan doa-doa yang tidak baik oleh karyawan yang tidak puas dan lain-lain, itu juga secara tidak langsung itu akan menurunkan nilai angka produktivitasnya, nilai angka produksinya. Karena apa? Produksi rendah, ya, nilai produksinya rendah, otomatis omsetnya dia rendah, produktivitas kerja juga lama-lama rendah. Jangan disalahkan ketika misalnya karyawan sebagai karyawan nih, perusahaan, kenapa perusahaan nggak memberikan gaji yang layak untuk saya, padahal saya sudah bekerja dengan maksimal. Karyawan begitu, perusahaan balik kenceng lagi, karyawan, perusahaan udah kasih segalanya untuk karyawan, kita sudah maksimalkan, tapi produksimu sebagai karyawan masih belum masuk ke perusahaan. Akhirnya perusahaan dia pilot, penurunan karyawan, istilahnya penurunan pendapatan dan lain-lain. Karyawan juga harus ngerti dong posisinya perusahaan. Nah, antara dua ini yang sering berjotakan, ya istilahnya, yang sering berjotakan. Kedua item ini kalau dia sudah nggak nyatu, maka habislah itu. Mau dipertahankan seperti apapun, dia tidak akan terjadi peningkatan. Salah satu cara adalah bagaimana caranya perusahaan ini mendoktrin kepada karyawan untuk memaksimalkan produktivitas kerjanya, meningkatkan produksinya tanpa harus karyawan merasa seperti tertekan. Semakin karyawan tertekan, maka peningkatan untuk daya hisapnya untuk produksi dia tidak akan maksimal. Biasanya terjadi human error, misalnya kecelakaan, misalnya terjadi bahaya, kemudian penurunan angka produksi, merusak aset. Nah, itu yang paling penting gitu loh, merusak aset. Misalnya seperti kapal, kalau karyawan ini merasa puas dengan apa yang dia hadapi, dengan tanggung jawabnya dia, maka kapal ini akan diadakan repair sebaik mungkin tanpa harus dipaksa CCTV dilihat, dikasih teguran dan lain-lain. Kalau perusahaan, kalau karyawannya ini dia sudah paten, istilahnya di dalam hati, ini kapal rumahku nih, maka aku harus menjaga dan aku harus menghasilkan sebanyak mungkin supaya gajiku besar. Nah, munculkan kesadaran itu dulu, kemudian baru bisa berjalan dengan maksimal. Kalau belum ada kesadaran di sini, bagaikan alat produksi, misalnya kapal bagaikan rumah genteng bocor dikit, wis nanti aja deh, nunggu perbaikan, nanti aja. Kalau rumah usuknya kayu, gentengnya bocor, wis nanti aja, otomatis usuknya kena hujan, plafon kena hujan, maka repairnya, perbaikannya lebih mahal. Tapi kalau karyawan yang sudah merasa bahwa itu adalah rumahnya dia, ada kerusakan dikit, perbaiki. Kenapa bisa memperbaiki? Karena dia merasa bahwa ini rumahnya, kecil, nggak perlu aku istilahnya aku udah dibayar bulanan, aku harus tanggung jawab merawat si kapal ini, gitu. Maka ketika ada repairnya banyak banget, akhirnya menambah pengeluaran, pemasukan tertunda. Nah, disinilah mulai kacau. Itu. Jadi di luar dari magnet itu, karyawan buat karyawan supaya memiliki magnet tersebut dan buka aura seluas-luasnya supaya terdapat daya tarik konsumen. Apabila itu tidak dilakukan, maka berbahayalah perusahaan tersebut. Jika pribadi, berbahayalah dirimu kalau
auramu tidak segera dimunculkan, dan di perusahaan karyawan tidak merasa nyaman, tidak keluarkan auranya, maka itu adalah suatu kerugian yang nantinya pasti akan berdampak. Oke, itu aja, terima kasih. Ini adalah jawaban dari teman-teman yang komentar dengan video saya waktu itu oleh adik-adik pelayaran. Ini sambungannya seperti ini. Nanti buat teman-teman yang menginginkan saran atau mungkin saya akan bahas apa yang saya tahu dengan pendidikan yang sudah saya ambil, insya Allah kita akan berbagi. Ingat, kita di sini tidak menggurui, tidak saling menggurui, tapi kita di sini harus saling melengkapi, saling memberikan saran dan lain-lain. Karena saya yang sedang bisa belum tentu Anda bisa juga saya belum tentu bisa. Maka dari itu kita harus saling melengkapi. Suatu perusahaan, ingat satu hal lagi, pribadi dulu. Pribadi, kalau kita tidak tahu siapa kita, maka bagaimana orang tahu siapa kita? Kita saja belum tahu siapa kita. Kemudian untuk perusahaan, karyawan adalah aset terbesar dibandingkan alat produksi. Misalnya kayak di perusahaan kapal deh, karyawan itu lebih mahal pada kapal itu sendiri. Oh tidak mungkin, oh tidak bisa. Memang harus begitu. Nilai karyawan itu lebih mahal daripada kapal itu sendiri. Artinya, mau kapal sebaik apapun jika karyawannya murah, istilahnya murah ini apa ya, SDM-nya rendah, kualitasnya rendah, tanggung jawabnya rendah, sebaik apapun kapal milik Anda, pasti akan rusak juga. Pasti tidak akan bisa operation dengan maksimal. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum deh.